Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazim, adapun yang menjazamkan, amil yang menjazam, tsamaniyata asyara itu ada 18 amil. Wahia 18. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma. Kemudian ada lamul amar. Ada lamul amar wa du'a. Kemudian la pada nahi yang fi du'a, la nahi pada doa. Kemudian ada in. Kemudian ada ma, man, mahma, izma, ada ayun, ada mata, ada ayana, ada aina, ada aina, ada haitsuma, ada kaifama. Kemudian idzan fi syi'ri khassah. Kenapa? Ya. Amil yang menjazamkan fi'il mudhari itu ada 18. Ini amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Ya. Itu ada 18. Sebelumnya sudah kalian ketahui ada lam sampai lamun nahi wa du'a. Nah, lam sampai lamun nahi wa du'a itu masuk dalam kategori tajazimu fi'lan wahid. Dia hanya menjazamkan satu fi'il saja. Ya. Jadi mulai dari lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'a, lamun nahi, lamud du'a, itu semuanya menjazamkan satu saja fi'il mudhari. Ya. Berarti masuk dari lam sampai lamun nahi wad du'a. Ya. Jadi mulai dari lam sampai lamun nahi wad du'a itu masuk dalam pembagian yang menjazamkan satu saja fi'il mudhari. Saya kira sudah lewat yang ini. Ya, paham semua. Yang jelasnya fungsinya adalah menjazamkan satu fi'il mudhari. Nah, saya masuk yang kedua. Yang kedua pembagiannya adalah yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Ya. Jadi amil yang kedua ini adalah fungsinya menjazamkan dua fi'il mudhari. Tapi perlu diketahui, dua fi'il mudhari ini tidak mutlak berupa fi'il mudhari. Nanti saya akan jelaskan apa saja nanti yang boleh menggantikan. Jangan sampai yang kamu sangka semuanya harus murni fi'il mudhari, tidak. Ini nanti ada yang dimana amilnya menjazamkan fi'il mudhari, tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari, tapi hakikatnya kamu lihat bukan fi'il mudhari, dia jazam. Ya, nanti saya jelaskan. Yang jelasnya tahu dulu pembagiannya. Ini amil tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari. Berangkat dari in sampai idzan, ya. Nah, dari sisa dari amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari itu terbagi dua. Nanti terbagi dua.
Berarti dari lam sampai lamun nahi wa dua itu berapa? Ada berapa jumlahnya? Hah? Nah, sisanya nanti itu masuk di dalam yang menjazamkan dua fi'il mudhari dan terbagi menjadi dua. Pertama nanti ada yang berupa isim. Kemudian nanti ada yang berupa huruf. Berarti kalau dia isim punya tarkib. Ya. Kalau dia berupa huruf berarti dia tidak punya tarkib. Yang berupa huruf hanya satu, hanya dua. In sama izma. Sisanya berarti mulai dari ma, terus man, terus mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Kemudian idzan. Ya. Jadi ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Berarti nanti kalau masuk kategori isim punya tarkib. Kalau yang tidak masuk kategori huruf, tidak masuk kategori isim berarti huruf. Berarti kalau hanya sekedar huruf, hanya berupa huruf berarti tidak punya tarkib. Ya. Jadi ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari tapi harus tahu di antara daripada yang menjazamkan dua fi'il mudhari itu ada yang berupa isim dan ada yang berupa huruf. Kalau dia berupa isim berarti punya kedudukan atau punya tarkib. Tapi kapan berupa huruf maka dia tidak punya tarkib. Yang berupa huruf hanya dua, in dengan izma. Sisanya berupa isim. Jadi ketika dapat pasti punya tarkib ini keduduk apa? Huruf ini. Apa? Amil ini yang menjazamkan. Ya? Paham sampai sini? Nah. Ini kan menjazam dua fi'il mudhari. Maka fi'il yang pertama disebut dengan fi'lu syarti. Ya? Saya hapus dulu ya. Biar lebih jelas. Oh ya, bisa ya. Cukup kayaknya. Pertama, fi'lu syarti. Yang kedua, fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ya. Jadi fi'il yang ini kan tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'lu syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ya. Nanti ini saya bahas fi'il syarat itu tidak harus berupa fi'il mudhari. Nanti ini atau boleh berupa jumlah nanti. Ya. Ini nanti boleh berupa jumlah. Atau jawab syarat ini boleh berupa jumlah. Jumlah juga boleh. Atau boleh diganti dengan huruf fa. Jadi jawab syarat ini nanti boleh berupa jumlah. Ini kan hakikatnya berupa keduanya adalah fi'il mudhari semua ini. Fi'il syarat juga berupa fi'il mudhari, jawab syarat juga berupa fi'il mudhari. Tapi tidak sebatas sampai situ. Nanti fi'il syarat boleh nanti berupa jumlah sehingga menghasilkan namanya fi'il syarat. Yang kedua jawab syarat boleh juga nanti yang digantikan jawab syarat adalah berupa jumlah. Berarti bukan fi'il mudhari tapi penjumlahan daripada fi'il atau apa nantinya. Nanti saya kasih contoh. Yang ketiga boleh diganti menjadi berupa huruf fa. Ini jawab syarat. Ya. Jadi fi'il syarat itu boleh diganti berupa jumlah. Jawab syarat juga boleh diganti berupa jumlah, boleh juga diganti berupa huruf fa. Paham sampai sini? Anda?
Nanti ada contohnya baru paham. Sudah? Saya hapus, saya kasih contoh biar tahu. Sudah? Ya. Saya perinci ya. Pertama yang murni dulu. Murni dalam artian semuanya adalah bentuk fi'il mudhari. Ya. Saya berangkat dari contoh yang pertama. Saya kasih contoh masing-masing. Ya. Nih. Pertama, yang murni dulu. Ya. Tadi kan saya bilang Amil yang menjazamkan tadi itu pertama menjazam dalam artian di sini adalah fi'laini mudhari'ain ya. Fi'lainil mudhari'ain. Nah, fi'il pertama disebut dengan fi'il syarat. Yang kedua disebut dengan jawab syarat. Nah, yang pertama ini hukum pertama. Berarti sama-sama bentuk sigot fi'il mudhari'. Fi'il syaratnya fi'il mudhari', jawab syaratnya juga fi'il mudhari'. Jadi kalau di i'rab in itu adalah harfu syartin karena huruf. Ya, ini yang saya angkat adalah huruf semua dulu. In harfu syarti fungsinya tajzimul fi'lainil mudhari'ain. Menjazamkan dua fi'il mudhari'. Jadi kalau di i'rab in harfu syarti baru fungsinya tajzimu al fi'lainil mudhari'ain. Ya. Nah, yakum ini fi'il mudhari'. Nah, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Berarti kalau di i'rab yakum fi'il syarat. Fi'il syarti. Dalam hal ini fi'il syaratnya dibaca apa mahalnya, Pak? Jazam. Nah, berarti majuzum apa yang menjazamkan? Bi'in. Berarti dijazam oleh in. Wa alamatu jazmi ila akhir. Ya. Ya. Berarti fa'ilnya zaid. Berarti iyyakum zaid. Berarti ini fi'il syarat. Ya. Fi'il syarat.
Ini fa'il. Jikalau Zaid berdiri, Umar juga ikut berdiri. Berarti ini yakum juga dibaca jazam. Apa yang menjazamkan? Yain. Karena tugasnya in kan menjazamkan dua fi'il mudhari'. Berarti fi'il pertama dibaca jazam, yang kedua juga dibaca jazam. Yang jelasnya tugasnya pokoknya menjazamkan dua fi'il. Pertama, dua fi'il mudhari'. Berarti yakum yang pertama disebut dengan fi'il syarat, maka yang kedua disebutlah dengan jawab syarat. Berarti yakum yang kedua di i'rabnya adalah setelah di i'rab Zaid jadi fa'il, yakum yang kedua jawabus syarti. Majzum. Ya, ila akhir. Paham? Paham yang pertama? Ini saya angkat satu-satu ini. Paham? Jika. Kenapa? Apa yang bingung? Tugasnya kan menjazam dua fi'il mudhari'. Fi'il pertama disebut dengan fi'il syarat. Bukan di i'rabnya sebagai, biasanya kan kalau kalian i'rab lam yakum. Kamu i'rab yakum apa? Gimana cara ngirab yakum? Fi'il mudhari'. Kamu sebut fi'il mudhari'. Nah, kalau di dalam bab amil yang menjazam disebut dengan fi'lu syarti. Tidak disebutnya sebagai fi'il mudhari'. Berarti yakum, ini kan yakum, kamu sebutnya fi'lu syarti. Karena saya bilang, ketika amil yang menjazamkan itu adalah amil yang menjazamkan dua fi'il, maka fi'ilnya yang tadi berupa fi'il mudhari' bukan lagi disebut dengan fi'il mudhari'. Apa penyebutannya? Fi'lu syarti yang pertama. Paham? Yang kedua disebut dengan itu. Ya, fa'ilnya tetap sama, cuma bedanya tadi yang satu fi'il mudhari' sebutnya fi'il mudhari', yang satu fi'il syarti. Fa'ilnya tetap sama, cari fa'il pada umumnya. Fi'il yang namanya fi'il tetap cari fa'il. Baik itu fi'il syarat atau fi'il mudhari' yang di-i'rab pada hakikatnya. Paham? Paham, Ri? Insyaallah. Fadli, paham? Armin, paham enggak? Nah. Kenapa? Yang kedua, ini belum saya mengarah masuk ke i'rab ya. Ini i'rab yang kecil ini. Sedikit sekali i'rabnya ini. Karena saya kasih contoh yang kecil. Yang penting tak dulu membedakan. Yang kedua, saya bilang tadi, fi'il syarat ini boleh diganti berupa jumlah. Jadi yang penting, poin utama di sini adalah tahu dulu amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Hafal baik-baik itu. Yang penting kamu tahu amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari', aman kamu. Persoalan nanti fungsinya apa, ini nanti kaidahnya seperti ini. Yang paling penting dalam poin ini adalah hafal dulu amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Setelah kamu hafal, baru mengarah ke sini. Yang tadi semuanya murni bentuk fi'il mudhari'. Contoh yang pertama, disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Nah, fi'il syarat ini boleh diganti berupa jumlah. Berarti kalau berupa jumlah, bukan murni fi'il mudhari'. Berarti nanti dijumlah, sehingga menghasilkan namanya fi'il syarat. Berarti dia bukan fi'il mudhari', tapi berupa jumlah, sehingga lahir namanya fi'il syarat. Mana contohnya? In qoma Zaid. Qoma, ini fi'il apa? Fi'il madi. In itu apa? Fungsinya apa? Menjazam dua fi'il mudhari'. Masuk pada fi'il apa ini? Nah, itu saya bilang. Fi'il syarat itu yang kalian tahu sebelumnya adalah fi'il mudhari'. Tapi saya bilang atau boleh diganti berupa jumlah. Berarti bukan fi'il mudhari', tapi nanti
jumlah sehingga yang menghasilkan namanya fi'il syarat. Berarti nanti jumlahnya di sini adalah menjadi fi'il syaratnya in. Jadi kalau diirab, koma fi'il madi. Jangan diirab fi'il syarti. Karena yang diirab fi'il syarti adalah fi'il mudhari itu. Ya, jadi gimana caranya? Nanti koma diirab fi'il madi. Yang kedua, zaid jadi fa'il. Nantilah ini digabung. Inilah saya bilang, boleh saja fi'il syarat itu boleh berupa jumlah. Nanti kalau di jumlah, wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin. Pakainya fi mahalli jazmin. Kenapa fi mahalli jazmin? Karena fi'il syarat itu mahalnya jazm. Jadi kalau diirab, ya. Jadi gimana irabnya nanti? Nah, in irab harfu syarti pada umumnya harfu syarti fungsinya menjazamkan dua fi'il mudhari, tajzimu fi'lainil mudhari'ain, koma fi'il madi mabniyan 'alal fathi dzahir la mahala minal i'rab, zaid jadi fa'il. Nanti digabung antara fi'il dan fa'il menghasilkan namanya fi'il syarat. Yang jelasnya pasti cari fi'il syarat. Entah fi'il syaratnya itu murni bentuk fi'il mudhari atau berupa jumlah nanti. Nah, digabunglah wa jumlatu minal fi'li wal fa'il. Adapun penggabungan daripada fi'il dengan fa'ilnya fi mahalli jazmin. Kenapa kok fi mahalli jazmin? Karena fi'il syarat itu mahalnya mahal jazm. Fi mahalli jazmin fi'il syarti, dapat fi'il syarat. Karena yang jelas ketika ada amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari, wajib cari fi'il syarat. Fi'il syarat itu boleh digantikan, boleh berupa jumlah. Paham? Paham, Gufron? Kalau Gufron paham, ini paham semua sudah. Karena dia yang berpikir keras, saya lihat. Iya, Gufron. Tidak apa-apa. Kamu jadi bahan tolak ukur. Wajib semua nanti orang berterima kasih sama kamu. Tarkibnya sama? Ya. Nanti harus dijumlah dulu. Menghasilkan fi'il syarat. Mana? Ini di atas fi'il syarti berubah atau jumlah. Karena di sini jumlah fi'il fa'il baru jumlah tuh. Terakhirnya fi mahalli jazmin. Fi'il syarti. Nah, gitu. Kalau yang di sana murni fi'il mudhari. Coba bedakan dua contoh. Satunya fi'il mudhari, satunya fi'il madi. Yang satu fi'il mudhari. Berarti kalau yang fi'il mudhari berarti murni fi'il syarti berarti itu. Yang satu bentuknya fi'il madi. Tapi ingat, amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari tetap cari fi'il syarat. Cuma harus diketahui fi'il syarat itu tidak harus bentuknya sigot fi'il mudhari. Boleh berupa jumlah. Berarti nanti gabungan daripada jumlah itu menghasilkan namanya fi'il syarat. Inilah contohnya. Koma itu kan fi'il madi. Ini kan bertolak belakang dengan fungsi in. Fungsi in kan itu menjazamkan dua fi'il mudhari. Tapi masuknya pada fi'il madi. Boleh enggak? Boleh. Makanya saya bilang, fi'il syarat itu boleh berupa jumlah. Jadi ketika berupa jumlah berarti keluar dari ketentuan aslinya. Yakni keluar dari fi'il mudhari. Berarti dia masuk pada fi'il madi. Tapi ingat, tetap cari fi'il syarat. Fi'il syaratnya itu boleh berupa jumlah. Inilah yang digabung nanti. In harfu syarti. Tajzimul fi'lain mudhari'ain. Tetap fungsinya menjazamkan dua fi'il mudhari. Koma fi'il madi.
Zaid jadi fa'il. Nanti gabungan dari fi'il fa'il menghasilkan namanya fi'il syarat. Paham? Paham enggak? Paham ya? Nah itu. Ini yang berupa jumlah fi'il syarat. Sekarang saya masuk di jawab syarat. Jawab syarat hakikatnya adalah fi'il mudhari juga. Contoh. Mana tadi? Oh ini di atas. Ini kan jawab. Yang di atas ini berupa jawab. Ini jawab syarat. Dan sigotnya adalah sigot fi'il mudhari. Saya kira aman juga. Kalau yang keduanya, dua-duanya adalah sigot fi'il mudhari, jawab syarat. Nah, jawab syarat juga boleh berupa jumlah. Berarti lagi-lagi bukan fi'il mudhari ini kalau berupa jumlah. Mana contohnya? Contoh yang kedua. In qoma Zaidun, qoma Amrun. Ketika Zaid berdiri, Umar juga ikut berdiri. Nah, berarti qoma fi'il madi, Amrun jadi fa'il. Nanti jumlahnya menghasilkan namanya jawab. Berarti wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin lagi berarti. Karena jawab syarat itu mahalnya adalah mahal jazm. Paham? Paham? Berarti dua-duanya di sini adalah berupa jumlah. Fi'il syarat berupa jumlah, jawab syarat juga berupa jumlah. Dua-duanya bukan sigot fi'il mudhari. Kedua-duanya adalah sigot fi'il madi. Tapi tetap mengarah kepada tetap cari fi'il syarat dan cari jawab syarat. Boleh? Nah, tanyakan memang. Zaid, Umar juga ikut berdiri. Paham? Nah, yang jawab syarat boleh juga digantikan oleh berupa huruf fa. Kalau jawab syarat tadi boleh berupa jumlah, tambahannya boleh juga fa. Kalau di atas, fi'il syarat boleh diganti berupa jumlah, fa tidak ada istilah fa. Berarti kalau jawab syarat itu 3. Boleh berupa jawab syarat murni fi'il mudhari, boleh berupa jumlah, berarti gabungan fi'il fa'ilnya fi'il madi, atau nanti jumlah, pokoknya jumlah apa? Yang ketiga, boleh berupa huruf fa saja. Mana contohnya? Iyyakum Zaid. Ketika Zaid berdiri, fa amrun qaim. Nah, ini fa, ada fa. Nah, berarti ini namanya fa'ul jawab. Maka jangan lagi cari jawab syarat. Karena jawab syarat itu digantikan oleh huruf fa. Nah, yakum fi'il syarat, fi'il mudhari. Yang kedua, jawab syaratnya diganti oleh huruf fa. Maka ketika sudah dapat huruf fa, tidak usah cari jawab syarat lagi. Karena saya bilang, jawab syarat itu boleh digantikan oleh huruf fa. Paham? Paham enggak? Ini. Ini bukan jumlah enggak? Ini jumlah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu keduanya adalah jumlah. Fi'il syarat jumlah, jawab syarat juga berupa jumlah. Pokoknya saya sudah kasihkan 3 ini. Masuk semua sudah. Jelas? Maka. Fa'ul jawab namanya. Jadi disebut dengan fa'ul jawab. Nah. Pokoknya jawab syarat itu boleh diganti berupa jumlah, boleh berupa fa. Fa dalam hal ini disebut dengan fa'ul jawab. Jelas? Bentar, saya tanya dulu di online. Ada yang online enggak? Banyak. Yang online aman. Terutama yang nahu. Kalau ada yang nahu.
Ada Aisyah. Aisyah paham? Aisyah, betul Aisyah. Aisyah tidur. Apa itu? Mana? Coba panggil Amri. Tidur Aisyah. Ada orang kan? Namanya Inang. Hah? Ada tapi paham enggak dia? Paham dia. Paham dia. Ya, gimana Ikram? Kalau film mudorenya Syati dengan jawab Syati itu berupa jumlah Guru. Apakah ada? Ada. Bisa. Tidak selamanya harus sama film mudore. Enggak, boleh berbeda. Tapi kalau jumlahnya Guru, tidak bisa jumlah ismiyah. Apa? Cuma jumlah fi'liyah saja. Bisa jumlah ismiyah. Tapi harus dibarengi dengan qad biasanya. Atau dia fa'amrun boleh. Jadi apa? Jumlahnya kalau dijawab bisa berupa jumlah ismiyah. Tapi kalau di fi'il syarat jarang berupa jumlah ismiyah. Jarang ditemukan. Karena in ketika masuk kepada jumlah ismiyah itu in nafi bukan in syarat. Bisa jauh. Iya, banyak yang jauh. Ini contoh yang dekat semua saya kasih. Bahasa Indonesia harus bagus. Bahasa Indonesia harus bagus. Harus baca semua. Kira-kira namanya syarat. Orang kalau memberi syarat gimana? Redaksi kalimatnya kayak gimana? Tahu kan kalau bahasa Indonesia punya syarat, ketika kamu menjalankan syaratnya maka kamu dapat balasan seperti ini. Itulah fungsinya menjazamkan di sini. Jadi dia bersyarat dulu, kemudian nanti balasan dari syarat, itulah disebut dengan jawab syarat. Selama belum ada jawab, paham ayat Al-Quran mengatakan, manansakh min ayatin au nunsiha. Itu kan belum ada jawab. Apa yang saya hapus daripada satu ayat, au nunsiha, atau yang saya lupakan dari satu ayat. Itu kan belum ada jawab. Apa yang saya hapus atau apa yang saya lupa, padahal dua-duanya sudah fi'il mudhari' dong. Nansakh dengan nunsi. Itu dua-duanya sudah sigot fi'il mudhari'. Tapi belum ada jawab. Na'ti bi khairim minha. Maka kami akan datangkan satu kebaikan dari misliha yang persis. Nah itu, maka kami datangkan. Berarti jawabnya sudah ada di situ. Berarti na'ti jadi jawab. Nah pokoknya bahasa Indonesianya bagus. Dan ini amil-amil yang paling penting. Ketika belajar nahu, puncaknya di sini sudah ini. Amil nasab, amil jazam. Itu sangat penting itu. Ya. Karena dia mempengaruhi kalimat. Mempengaruhi dari segi lafaz, maknanya juga berpengaruh. Jadi ini puncak tertinggi dalam belajar nahu ini. Tahu amil-amil. Terutama amil yang menasabkan dengan amil yang menjazamkan. Berarti Guru, kalau setiap ketemu ki dari amil tersebut sudah bisa difonis bahwa itu adalah fi'il syarat atau bagaimana? Iya, cari fi'il syarat, cari jawab. Nanti kalau kamu belajar kitab masih ada tambahan. Meskipun kamu sangka adalah in,
Ini tuh banyak macamnya lagi. Jadi ini itu enggak harus berupa harfu syarti. Nanti lari ke ada in nafi. Nah, ketika in syarat yang kita kira itu adalah syarat, tapi masuknya kepada jumlah ismiyah, itu hati-hati. Itu tidak boleh syarat masuk kepada jumlah ismiyah yang berupa isim ma'rifah. Karena kenapa? Nanti itu larinya ke in nafi. Berarti bukan in syarat nanti. Kalau fi'il madhi mustatir terus di jumlah bisa juga. Apanya? Mustatir. Misalnya qaim mustatirin ya kayaknya. Bisa. Itu tadi saya sebut mangkoma Ramadana. Barang siapa yang menegakkan atau mendirikan Ramadan. Berarti siapa yang mendirikan? Ya siapa? Berarti kembali mustatir fa'ilnya. Nantilah saya kasih contoh. Yang penting tahu dulu teorinya kayak gini. Itu kalau jawabnya jadi harfu jar fil amri bisa juga gitu. Maksudnya? In yakun zaidun fi amri. Ya, enggak boleh. Kalau jawab berupa susunan harfu. Ini yang menggantikan, saya bilang. Yang boleh menggantikan jawab ya ini. Maksudnya jawab syartinya jadi jumlah jar majrur. Enggak sesuai. Enggak, maknanya tidak menghendaki sebagai jawab jar majrur. Bisa? Paham? Oh enggak? Insyaallah. Gufron paham? Paham berarti. Hapus berarti ini. Iya. Jawab syarat bisa di depan, tapi enggak usah dulu. Bisa. Ada ayat yang mendahulukan jawab. Ada, ya. Tapi yang kebanyakan yang berurutan. Berurutan. Tapi ketika kamu temukan ada itu. Bagaimana Rabbnya dengan kali itu? Pak Amr jadi siapa? Faul jawab, amrun jadi mubtada, tidak usah lagi cari jawab syarat. Karena sudah digantikan kedudukannya itu fa. Apa sebelum ayat? Apa sebelum ayat dulu? Kayaknya ini yang jawab di depan ini. Coba cari sebelum ayatnya apa? Ayat sebelumnya apa? Ya, ada. Dapat? Dalit kinanggur. Sodik. Kemudian di ada lagi halaman 2, 3. Dapat. Coba lihat ayat sebelumnya. Apa? Apa ayat sebelumnya? Surah apa itu? Ayat 23. Oh, yang menentang ini.
Dua sini jawab, Sak. Dua jawab. Oh iya betul. Tapi itu bawa apa nih kalau gitu? Ini bawa itu. Berarti kayak ini. Karena saya lihat tafsirnya dulu. Jika kamu orang-orang maka ajaklah orang-orang yang sedang itu kalau bisa berhutang kali ini kan satu bertanggung jawab Ya. ini kan satu Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian berada dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah. Ini fa'tu bisurah merupakan jawab dari in yang pertama, in kuntum fi raibin. Plus juga menjadi jawab daripada in kuntum shodikin. Ya. Jadi dia merupakan jawab daripada dua syarat. In kuntum yang pertama dengan in kuntum shodikin. Jadi jawab daripada in kuntum shodikin itu dihilangkan. Nah, lafadznya secara lafadz terdahulu, tapi secara susunan kalimat wajib hilang. Jadi ada yang hilang di sini. Jadi wa jawabus syarti mahdzuf takdiruhu fa'tu bisurah lagi. Jadi diulang ini kalimat fa'tu bisurah. Jadi jawabnya didahulukan. Jadi secara lafadz terdahulu, tapi secara urutan tetap berada di akhir, tapi dikira-kirakan dihilangkan. Tapi lafadz yang hilang itu adalah lafadz sebelumnya yang disebutkan. Jadi jawabnya bisa di depan. Ya. Ada lagi? Banyak, yang penting kamu bagus cara menganalisa makna dengan baik. Salah aman kayak gini. Dan terbiasa. Yang penting terbiasa. Ada lagi? Saya masuk di contoh kalau sudah lewat. Aman ya? Aman? Aman. Saya masuk di contoh.
Ya. Apa yang kami hapus dari satu ayat atau yang kami lupa? Apa yang kami hapus dari satu ayat atau yang kami lupa? Atau yang kami lupa, maka kami akan datangkan. Maka kami akan datangkan satu kebaikan dari satu ayat atau yang semisalnya. Ya. Sudah? Coba Fadli Irab. Mana mic-nya? Kasih mic-nya. Sudah nyala ya? Sudah nyala Fadli? Ya, silakan. Apa yang kami Mama Nafi Mama Usul Kan? Manangsa apa berarti Mama Usul Ma harfu syartin. Ingat, ma mausul apa juga artinya ya, apa yang. Maka kamu lihat analisa makna di sini, analisa daripada kalimatnya juga. Kalau mausul kan tidak cari jawab dia. Tapi kalau yang namanya syarat berarti cari jawab. Kamu baca kalimatnya, ada jawab enggak di situ? Kalau ada jawab berarti larinya ke isim syarti. Isim syarti, maka termasuk isim. Yang huruf berapa? 2. Apa itu? In sama izma. Sisanya jadi isim. Ya berarti ma. Ismu syarti. Terus. Ini mudhari ini. Fungsinya adalah, ingat, karena ini isim punya tarkib. Berarti apa sih tarkibnya? Nah, ini hati-hati. Bahasa Indonesia, coba bahasa Indonesia diperbaiki. Apa yang kami hapus? Yang menghapus siapa? Yang menghapus apa? Apa ini Indonesianya? Yang menghapus? Kami. Yang dihapus? Apa? Ya, berarti apa? Berarti apa tarkibnya apa? Apa tarkibnya apa? 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 Maf'ul berarti. Maf'ul dari? Boleh enggak maf'ul mendahului fi'il? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti ma ismu syarti. Dirabnya apa? Mabani. Nah, pokoknya mabuni. Mabunin ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Baru fungsinya, sebut fungsinya. Apa? Tajazimul fi'lainil mudhari'ain. Paham? Ulang. Ma ismu syartin mabani ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Tajazimu fi'laini mudhari'aini. Terus. Nansakh. Apa? Nansakh.
nansah fi'lul mudhari. Kan saya bilang tadi. Oh, fi'lul syarti. Ya, apa dilupa lagi? Fi'lul Ya. syarti. Terus. Man- Terus. Majzubun bi ma walamatu nasbihi Kok nasbihi? walamatu jazbihi as-sukun li'annahu fi akhirih li'annahu fi'lul mudhari sahihul akhir. Terus. Min Mana fa'ilnya? wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Ya, terus. Min harfus syart ya min harfus enggak deh. Apa ini harfu Min syarti? harfu Kau jar- berdosa kamu. min Ah, min harfu jarrin terus. ayati majrurun ayatin majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasratu dhahira fi akhirih lannahu ismun mufrad Terus. au harfu apa artinya? Apa yang kamu hapus dari ayat atau Ya. au harfu atfi Terus. apa nansiha Nu. oh nunsiha Asal kata. nasaha nasia Nasia. Coba. nasia yansa Nasia. yansa Nasia Yansa. Ini apa bacanya? nas nu nus oh Sama nggak? nusia yansa Nusia apa? Nusia. nusia Nasi. yansa nusia nusiha Apa mana haknya? nus Coba suruh ndak potong ayam. nusia yang Apa? satu Apa, Amri? Apa salah katanya? Hah? Nasa, terus. nasia yansa karena lupa Nasa Yansa. Coba cari Nunsi. yansi nusia yang Ikram, coba Ikram. Sama juga Nasa Yansa. Bacanya Nunsi kok. nusia Apa? Apa, Min? ansia yansa Ya? Apa? ansia yang Efek ndak potong ayam. Gini. Apa? ansa yunsi Ya, Ansa Yunsi. Sama dengan? afala Kok af'ala sama ndak af'ala Ansa? arma Ya, Arma yurni Ya. Ya, lanjut lanjut. Nunsi. Nunsi. Nah. fi'lul mudhari Kamu tadi bilang apa ini? oh fi'lul mudhari ma'tuf ila dan ansah wa ma'tufun majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun hadfu harfi illat Hadfu harfi. illat Terus niabatan wahia dulu. wahia al-ya'i Wahia? ya'i Kok ya'i? Wahia itu tarkibnya jadi mubtada, berarti al-ya'u, khobar. wahia al-ya'u Terus al-ha'u niabah dulu. niabatan ani sukun Hmm. fi ma deh
Li'annahu. Li'annahu fi'lul mudhari' Terus. dan fi'lul mudhari' mutalakhir. Terus. Nah, nun sihana wa fa'iluhu Ya. dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Terus. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabani ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Terus. Na'ti Hmm. na'ti fi'lul mudhari'. Na'ti Jadi apa, Amri? Jadi apa ini nanti? jawab Ya, Jawab apa syarti. lupa? Terus. Jawab syarat. jawabus syarti Mahalnya apa? Siapa yang menjazmkan? ma Hmm. majzumun bima wa alamatu jazmihi Terus. as-sukun wa alamatu jazmi hadfu harfu illat harfu illat Hadfu harfi. hadfu harfi illat Hmm. lannahu niabatan ani sukun lannahu fi'lul mudhari' mutalakhir. Terus. Apa tuh? Kami. Siyanati bi khairi wa fa'ilu Hmm. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Ya. Bi alba'u harfu jarrin Terus. khairin majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu dhahira fi akhiri lana ism mufrad. Mati Zoom. Mati Amri. Tapi sudah masuk. Coba dia Ibnu. Mati katanya, keluar. Sudah masuk. Jangan sampai mic-nya enggak nyala. Nyala enggak mic-nya? Mic yang mana? Enggak, ini ya mic yang ini, mic Zoom. Nyala enggak? Jangan sampai kayak nyala saja layarnya baru tidak nyala mic-nya. Ya, terus. Min harfu jarrin al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bimin. Terus. Au harfu atfi. Terus. Apa itu? Misli ma'tufun ila ma'tufun ila khair Oh ya. wa ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahira fi akhirih lannahu fi'lul mudhari'. Mana film mudhari? Apa ini? Lannahu ismu mufrad. Ya, terus. Apa ini Fadlin? Al-ha'u Wa huwa. wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, itu dulu.